Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan Kota Solo merupakan kota yang kaya akan tradisi kuliner, dari timlo, serat Solo, hingga serabi notosuman. Namun, ada juga kuliner non-halal yang menjadi sorotan dan memicu perdebatan di masyarakat. Salah satu contoh yang menjadi sorotan yaitu kuliner yang mengandung babi. Berikut cuplikan wawancara dari beberapa masyarakat di Surakarta. Permisi Kak, maaf izin mengganggu waktunya sebentar. Saya dengan Kakak siapa? Kalau boleh tahu. Di sini kita akan memberikan pertanyaan tentang kontroversi makanan halal di Surakarta. Apakah Kakak berkenan? Boleh. Ya. Baik Kakak, untuk pertanyaan pertama ya Kakak. Apakah Kakak setuju atau tidak tentang klaim penjualan makanan non halal harus dilarang di seluruh restoran di Surakarta? Menurut saya sih saya nggak setuju, soalnya di Surakarta ini kan penduduknya bukan hanya muslim saja, juga ada yang Katolik, Kristen. Dan yang Katolik Kristen kan biasanya mengonsumsi makanan non halal. Jadi selera mereka mau ada makanan non halal apa enggak, mau mengonsumsi atau enggak. Jadi menurut saya ya nggak usah dilarang di kota Solo ini. Baik, terima kasih. Oke, permisi Kak, saya Seni, saya mahasiswa dari UNS. Saya mengerjakan tugas UAS dengan mengkaji kontroversi kuliner halal yang ada di Surakarta ini. Ini dengan kakak siapa ya? Faza. Oke, dan kakak Faza, boleh nggak saya tanya-tanya tentang kontroversi kuliner halal? Oke, pertanyaannya itu bagaimana sih perbedaan pandangan terhadap kuliner halal yang dapat mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat yang multikultural? Oke, jadi perbedaan pandangan terhadap kuliner non halal itu di masyarakat itu bisa menimbulkan ketegangan bahkan diskriminasi gitu ya. Nah, khusus di Indonesia karena mayoritas negara Muslim dengan isi masyarakatnya Muslim maksudnya itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang Muslim itu sendiri. Nah, tetapi kalau misalkan di negara yang masyarakatnya plural itu diterima saja bahkan sebagai keragaman budaya. Nah, tapi kuliner non halal itu mempengaruhi industri kuliner karena mereka yang memiliki usaha itu harus menyesuaikan penawaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda keyakinan. Oke, makasih ya Kak jawabannya. Permisi Kak, dengan Kakak siapa? Kristina. Di sini saya mau izin bertanya ya Kak ya, bagaimana pendapat Kakak tentang makanan non halal yang dijual di Surakarta dan apakah alasannya, apakah Kakak setuju atau tidak? Kalau menurut saya pribadi, saya sendiri setuju karena dengan adanya perbedaan agama juga, jadi itu perlu digolongkan tersendiri buat makanannya gitu. Jadi Kakak setuju ya dengan jualan? Iya. Terima kasih Kakak. Iya. Kak, saya Seni Safira, mahasiswa dari UNS. Di sini saya sama teman saya itu lagi mengerjakan tugas UAS mengenai kontroversi makanan non halal di Solo ini. Kakak dengan siapa ya? Saya Hanin Hanifatul Islam dari mahasiswa UNS Sosiologi 24. Mbak Hanin ya manggilnya. Oke, di sini saya tuh mau nanya pendapat Mbak Hanin gitu tentang tadi kontroversi makanan non halal gitu di Surakarta ini. Pertanyaan pertama, apa dampak sosial dan budaya dari konsumsi makanan non halal dalam masyarakat yang multikultural menurut Mbak Hanin? Oke, dari dampaknya bisa positif dan negatif ya, sesuai sama konteks sosial, nilai budaya dan pandangan orang-orang terhadap kuliner itu sendiri. Makanan non halal juga bisa menjadi simbol keberagaman, tapi juga bisa menjadi gesekan antara masyarakat apabila masyarakat itu tidak bisa mengedepankan toleransi antar umat agama lain gitu. Oke, lanjut ya Kak, boleh ya nanya yang pertanyaan yang kedua. Gimana sih sikap masyarakat atau kakak sendiri gitu terhadap restoran yang menyajikan makanan non halal di negara yang mayoritas muslim ini gitu? Oke, kita juga harus toleransi dan menghargai makanan mereka ya. Walaupun kita tidak mengkonsumsi itu, tapi kita juga harus menghargai mereka yang non muslim, bahwa mereka juga berhak untuk makan makanan yang mereka inginkan, nggak harus sesuai dengan apa yang kita makan di negara kita yang mayoritas muslim ini gitu. Oke, gitu ya Kak. Makasih ya Kak, makasih banyak. Nah, dari hasil riset kami dengan beberapa narasumber menyatakan bahwa kuliner non halal
boleh saja diperjualbelikan di kota Surakarta ini. Karena di kota Surakarta sendiri, penduduknya tidak hanya beragama muslim saja, melainkan banyak juga yang beragama non-muslim. Tetapi harus diperhatikan juga syarat penjualan makanan non-halal ini, seperti diberi logo ataupun tanda jika makanan ini tidak halal untuk dikonsumsi masyarakat muslim.